Pagi adik-adik, kita ketemu lagi di IMPA Pelkat PA GPB Fata tanggal 13 September 2020. Kakak yakin adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah. Yuk semuanya berdiri, kita mau bernyanyi satu lagu sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Lagunya Happy Ya Ya Ya. Ya, kita mau masuk dalam saat teduh sebelum kita masuk ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jadi kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak. Ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh adik Leticia. Ayo adik-adik, sikap doanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah, Tuhan berkati, haleluya, amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 114. Anak-anak, pujilah. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing yang terambil dari Amsal 1 ayat 10 dan akan dibacakan oleh teman kita Nuansa. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 10 yang demikian firman-Nya. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik sudah membaca nats pembimbing kita? Nah, nats pembimbing kita tadi mengajar kita untuk tidak menuruti kata-kata orang yang suka membujuk kita untuk melakukan yang jahat atau melakukan yang tidak baik. Contohnya pada saat adik-adik ujian atau ulangan, ada teman yang ngajak, ayo kita nyontek aja, boleh nggak? Enggak ya. Nah, ada juga contoh yang kedua, adik-adik lagi bermain dengan teman-teman,
tiba-tiba ada temen yang ngajak, kita ambil aja mainannya, bawa pulang. Di situ kan dia punya mainannya banyak. Boleh kayak begitu? Tidak boleh. Ya, dalam Amsal tadi sudah mengajar kita untuk tidak boleh mengikuti bujukan dari orang-orang yang menyuruh kita untuk berbuat tidak baik. Kakak harap adik-adik akan menjadi adik-adik yang baik dan selalu menuruti apa kata orang tua, apa kata firman Tuhan, apa kata guru, dan apa kata dari kakak-kakak pelayan. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita sambut nats pembimbing kita tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 302. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dan dibawakan oleh Adik Farel. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau baca firman-Mu. Tolong Tuhan, kami mau bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai ke-19 dan akan dibacakan oleh adik Kayla, adik Oksel, adik Terah, dan adik Bianca. Pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Ayat 12. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka turun ke liang kubur. Ayat 13. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu
ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadap darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Kak Olive. Selamat Minggu, Kak Rizka. Sekarang Kak Olive dan Kak Rizka ingin membawakan cerita. Cerita tentang apa ya kira-kira? Ayo, siapa yang udah gak sabar mau nunggu cerita hari ini? Jadi Ayo. hari ini, sebelum kita mulai cerita, Kak Rizka sama Kak Olive bakal ngasih sedikit cuplikan film untuk ditonton sama adik-adik. Film apa ya, Kak Olive? Jadi film ini bercerita tentang seekor papa ikan yang mengelilingi lautan untuk mencari anaknya yang hilang. Ikan ini berwarna orange. Ayo, kira-kira ada yang tahu film apa? Finding apa itu ya, Kak Olive ya? Finding Nemo. Wih. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk menonton cuplikan Finding Nemo. Adik-adik perhatikan baik-baik ya filmnya. Mari kita tonton bersama-sama. Oke. Porifera, Coletorata, Hydrozoa, Scustopoa, Ethnozoa, Centiphora, Bryozoa 3. Hey guys, wait up! Whoa. Cool. Saved your life! Oh, you guys made me eat! What's that? I know what that is. Oh, Sandy Plankton saw one. He said it was called a butt. Wow, that's a pretty big butt. Oh, look at me! I'm gonna go touch the butt. Oh yeah? Let's see you get closer. Okay. Beat that! Come on, Nemo. How far can you go? Oh, my dad says it's not safe. Nemo! No! Dad? Ugh, you're about to swim into open water. No, I wasn't It's just a gonna good thing go I was after here. Dad. If I hadn't shown up, I don't Sorry, know. he wasn't gonna go. Yeah, he was too afraid. No, I wasn't. This does not concern you, kids. And you're lucky I don't tell your parents you were out there. You know you can't swim well. I can swim fine, Dad, okay? No, it's not okay. You shouldn't be anywhere near here. Okay, I was right. You know what? We'll start school in a year or two. No, Dad! Just because you're scared of the ocean. Clearly you're not ready and you're not coming back until you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo. I hate you. Gimana adik-adik? Udah nonton kan film yang tadi? Cuplikan terakhirnya si Nemo-nya bilang I hate you ke papanya. Waduh, kira-kira kenapa ya adik-adik? Jadi sebelumnya itu Nemo sama teman-temannya mau pergi tuh ke atas laut. Nah, ngapain ya mereka pergi ke atas laut? Padahal sebenarnya mereka tuh nggak boleh pergi ke atas laut adik-adik. Nah, akhirnya papanya Nemo datang nih, ketahuan deh Nemo sama teman-temannya kalau mau berenang ke atas. Nah, akhirnya Papa Nemo ngasih nasihat ke Nemo dan teman-temannya. Semacam teguran gitu adik-adik. Kalau berenang ke atas laut itu berbahaya dan tidak boleh. Karena Nemo bisa ditangkap oleh manusia di atas sana. Kan serem ya adik-adik ya? Nah, kira-kira Nemo sama teman-temannya itu gimana ya adik-adik ya? Nah, Nemonya itu lebih dengar perkataan temannya atau perkataan papanya. Karena di situ teman-temannya juga ikut mau berenang ke atas sana ya adik-adik. Teman-temannya juga tidak mau dengerin nasihat si papanya Nemo. Kira-kira perbuatan Nemo dan teman-temannya baik nggak ya adik-adik? Betul banget, itu perbuatannya tidak baik adik-adik. Nah, kira-kira dari cerita Nemo ini,
kayaknya ada salah satu contoh tokoh Alkitab nih adik-adik. Siapa ya Kak Olive? Nah adik-adik, kisah Nemo ini bertolak belakang loh dengan kisah tokoh Alkitab yang mau kita bahas, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo ini selalu mendengarkan nasihat Daud ayahnya untuk hidup takut akan Tuhan loh adik-adik. Oleh karena itu, Raja Salomo selalu meminta hikmat dan pengetahuan kepada Tuhan Yesus supaya dapat menahan segala godaan, bukannya meminta kekayaan, meminta kekuatan adik-adik. Karena segala sesuatu, segala kepintaran dan bakat yang adik-adik punya dan kita semua punya ini merupakan pemberian dari Tuhan Yesus. Jadi, dengan mendengarkan nasihat orang tua, adik-adik akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau tahu kan kelanjutan cuplikan film Nemo selanjutnya? Mari kita tonton kembali ya. Oh my gosh! Nemo's swimming out the sea! Nemo! What do you think you're doing? You're gonna get stuck out there and I'm gonna have to get you before another fish does. Get back here! I said get back here now! Stop! You take one more move, mister. Don't you dare! If you put one fin on that boat, are you listening to me? Don't touch the boat. Nemo! He touched the butt. You just paddle your little tail right back here, Nemo. That's right. You are in big trouble, young man. Do you hear me? I'm coming, Nemo! Get under me, kids! Nemo! Nemo, no! Nemo! Nemo, Nemo! No! No! Tuh kan adik-adik, benar sekali kan yang dikatakan oleh papanya Nemo. Karena Nemo tidak mendengarkan nasihat papanya, pada akhirnya Nemo ditangkap oleh manusia adik-adik. Ditangkap oleh para penyelam. Adik-adik gak mau kan seperti Nemo yang tidak mendengarkan nasihat orang tua dan pada akhirnya mendapat masalah? Gak mau. Oleh karena itu adik-adik harus selalu mendengarkan nasihat papa dan mama ya di rumah, karena orang tua merupakan cerminan dari Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus mengerti dan paham kalau tidak ada tawar-menawar atau kompromi. Jadi kalau papa dan mama bilang ya, adik-adik harus mendengarkan dan menurut. Terakhir, adik-adik dalam berteman dan bergaul dengan siapa saja itu memang baik loh. Namun, adik-adik juga harus berhati-hati ya, karena seringkali di dalam berteman itu justru akan menjerumuskan adik-adik ke hal-hal yang buruk. Seperti teman-temannya Nemo tadi. Bener banget Kak Olive. Nah, adik-adik selain itu, ada salah satu contohnya nih di kehidupan kita sehari-harinya. Nih, kayak gambar yang satu ini nih. Adik-adik, pada contoh gambar pertama, ada seorang anak yang tetap saja bermain walaupun hari sudah malam adik-adik. Nah, dia ini tidak menuruti nasihat ibunya. Pada contoh gambar kedua, ada seorang anak adik-adik. Nah, dia ini memecahkan jendela rumahnya. Kenapa? Karena dia sedang bermain bola dalam rumah. Nah, dia ini tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Nah, contoh gambar yang terakhir, ada seorang anak yang tidak dapat melawan bujukan teman-temannya untuk bermain bola pada saat hujan. Nah, karena itu dia jadi sakit deh. Nah, adik-adik, itu dia beberapa contoh dari kehidupan sehari-hari kita. Adik-adik, pokoknya harus dengar nasihat orang tua ya. Jangan lupa diterapin di kehidupan adik-adik sekalian. Yeay! Yeay. Terima kasih Kak Rizka untuk ceritanya. Nah, juga Kak Olive. Sampai bertemu di minggu selanjutnya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan
kembali menyanyi dari Kidung Ceria. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dari keputusan bebas ini, biar kami sehat selalu. Tuhan Yesus, berkati juga tim medis, biar tim medis kesehatan, biar tim medis bisa membantu rekan menyembuhkan pasien. Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan dari segala penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Allah Bapa di sorga, berkati ayah, ibu, adik, om, tante, kakek, nenek, dan teman-teman bermainku di rumah maupun di sekolah. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka selalu sehat, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya dan dari pertengkaran, sehingga kami bersaudara selalu rukun. Terima kasih. Yesus, berkati gereja kami, gereja GPIB, Efata, serta pendeta, presbiter, majelis, dan kekalayan, agar mereka bisa melayani dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami supaya selalu aman. Tuhan juga berkatilah presiden, wakil presiden, dan pemerintah supaya dapat mengatur negara ini dengan baik. Tuhan juga berkatilah jajaran-jajarannya. Tuhan, berkatilah juga negara kami yang sedang terkena virus corona ini. Tuhan, berkatilah supaya virus corona bisa hilang dari negara kami, negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, demikianlah doa-doa yang telah anak-anak-Mu serukan. Kiranya doa ini akan disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik,
Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah bertugas di IMPA tanggal 13 September 2020. Untuk adik Latisha yang tadi membawakan doa pembuka, adik Farel yang membawakan doa sebelum cerita, tadi yang membacakan nats pembimbing adik Nuansa, juga adik-adik dari kelas kecil yang membacakan Alkitab, karena ayatnya panjang jadi dibagi 4 membacanya ya, yaitu adik Kayla, adik Oksel, adik Tera, dan adik Bianca. Dan juga adik-adik dari kelas anak tanggung yang sudah membawakan doa syafaat, adik Marsa, adik Reva, adik Miracle, dan adik Krista. Terima kasih ya untuk semua pelayanannya. Ya, adik-adik, sudah lama sekali kita tidak memberikan persembahan dalam ibadah minggu sejak ibadah ini secara virtual ya. Oleh karena itu, mulai minggu depan kita akan memberikan persembahan. Caranya adalah adik-adik memasukkan persembahan ke dalam celengan. Celengan itu boleh adik-adik buat atau adik-adik beli, terserah mana yang paling mudah dan yang paling ada di rumah adik-adik. Nanti saat kita bisa bertemu kembali dan virus ini hilang, adik-adik membawa celengan atau tabungan itu ke gereja untuk diserahkan gereja sebagai pembantu pelayanan. Nah, adik-adik, kalian mau kasih ide untuk membuat celengan sendiri. Nah, kalian sudah membuat celengan bentuk minion. Tuh, caranya sangat mudah. Bagaimana caranya? Yuk. Nah, caranya adalah adik-adik dengan menggunakan cutter ya, adik-adik memotong botol ini dari dasar kira 13 atau 14 cm. Hati-hati menggunakan cutter dan gunting. Minta tolong kepada orang dewasa ya. Adik-adik potong. Jadi terbelah seperti adik-adik lap dan bersihkan bagian dalamnya dulu ya. Bisa dirapikan ujungnya sini ya, adik-adik rapikan dengan menggunting. Ambil kertas kuning adik-adik. Adik-adik ukur dari bawah 13 cm, lalu digaris. Diameternya ini dilebihkan kurang lebih 1 cm. Sesudah itu ya, adik-adik gambar, lalu beri lubang sekalian. Jadi potongannya seperti ini dan seperti ini. Yang tadi sudah digunting, adik-adik tempelkan di paling atas, lalu dilem. Pertama-tama kita akan memasang bagian celananya dulu. Di bagian yang bawah ya. Lalu kita pasang matanya. Kita pasang bagian mulutnya. Kita pasang, ini adalah bagian bajunya. Sudah jadi. Nanti adik-adik tinggal hias, mau dikasih hiasan putih-putih kancing atau apapun. Dan adik-adik boleh membuat bermacam-macam. Ini kalian hanya memberi contoh.
Kalau adik-adik mempunyai ide lain, silahkan dibuat. Ya, ditunggu kreativitas adik-adik semuanya. Adik-adik, mari kita lihat penjelasan aktivitas tanggal 13 September. Halaman pertama. Perhatikan gambar soal nomor 1. Ada dua gambar yaitu A dan B. Gambar A adalah saat Musa menerima 10 perintah Allah. Dan gambar B saat 3 wanita menengok kubur Tuhan Yesus yang kosong. Menurut adik-adik, manakah peristiwa yang terjadinya lebih dahulu? Gambar A atau B? Ya, betul. Gambar A. Halaman kedua, perhatikan baik-baik gambar muka di halaman ini. Tampaknya semua muka gembira, tapi ada 10 muka sedih. Adik-adik tolong cari dan lingkari. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Ya Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, yang jadi penunjuk jalanku,
Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita berdoa penutup. Doa dimulai. Allah Bapa, Tuhan yang bertahta di kerajaan kudus, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Mohon ampun salah dosa kami yang banyak. Dan kami berterima kasih atas doa-doa, lagu-lagu, semua acara kami pada saat ini yang telah dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, ampunkan segala salah dosa kami. Berkatilah kami satu persatu, terutama di dalam keadaan pada saat ini, di mana virus corona sedang merajalela. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami semua terlindungi di dalam kasih-Mu. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, berilah kami Tuhan gairah untuk selalu mau membaca firman Tuhan, berdoa dan bersekutu dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan atas segala hal. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di bawah kasih karunia Tuhan. Dan lindungilah kami sehingga minggu depan kami kembali akan mengadakan kebaktian PA pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dan ajarlah kami Tuhan selalu mendengar akan firman-Mu agar kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah manis sehingga banyak orang boleh mengikuti Yesus karena perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. So